lu juga lagi nggak berkompetisi. Kita juga tahu motornya jelek, nggak ngarepin apa-apa juga kok, ngapain? Malah gangguin ritme rider lain, apalagi untuk Jorge Martin dan Pecco Bagnaia yang sedang bersaing. Nah, kalau menurut pendapat Mas Joni gimana? Aku nggak masalah, cuman kalau udah sampai nyuruh orang, terus udah gitu pakai teropong, terus ngeliatin ke garasinya orang, tim lain, itu menurut aku sih udah you've gone too far. Iya. Nah, Martin ini tampil bagus pun musim ini, ya berkat kontribusi Francesco Bagnaia. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kali ini memang kita buka dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang langka. Kenapa? Karena di belakang aku ini, bukan yang ini. Yang ini nggak langka-langka banget, yang ini. Ini yang langka juga saya kenalin dulu, karena ini yang akan memperkenalkan motor yang ada di belakang aku ini. Ini adalah Mas Dito Mulyawadi. Selamat siang, Selamat Mas siang, Dito. Mbak Lucy. Jadi Mas Dito nih, kalau misalnya kalian follow Instagram aku atau follow Instagramnya Mas Dito juga, aku suka bilang, paduka gitu. Kenapa? Karena ini lain daripada yang lain. Kenapa dia ada di sini? Mas Dito ini sebenarnya memang dari Ducati Indonesia. Iya, betul. Tapi aku undang ke sini karena Mas Dito ini adalah instruktur juga di RI. DRI itu apa, cerita dulu dong? Ducati Riding Experience. Ducati Riding Experience, DRE gitu. Nah, sebagai instruktur itu sebetulnya nggak bisa ngaku-ngaku dong. Ada prosesnya dong. Ada prosesnya, iya betul, dong. Mbak. Nah, prosesnya tuh sampai ke instruktur apa sih? Lu jauh banget sih, Mas Dito. Oke, sorry. Jadi DRI, Ducati Riding Experience, itu satu event riding experience untuk semua pengguna Ducati maupun di luar pengguna Ducati. Itu jadi boleh. kalau misalnya aku belum punya Ducati nih, bisa ikutan? Bisa ikutan. Untuk misalnya, aku ngimpi banget punya Panigale V4S gitu. Betul. Ngimpi banget. Yeah. Tapi pengen ngerasain kayak apa? Sebelum mau naik Ducati kan kita harus tahu dulu Ducati enak apa enggak, kayak gimana sih, apa sih Safety-nya canggihnya. juga dong. Itu betul. Nah, makanya ada event DRI itu untuk membuka orang biar bisa tahu Panigale seenak apa sih di sirkuit. Gitu. Jadi, nah, Mas Dito nih instrukturnya. Betul. Kita dari setiap negara itu dikirim ke Thailand di Bira Sirkuit itu kita ada sertifikasi untuk menjadi instruktur. Berapa lama tuh? 3 hari. 3 hari. 3 hari, terus kita diuji semua pakai motor Panigale, riding di sirkuit juga, timing segala macam. Susah nggak? Ada timingnya? Ada. Oh ya? Ada. Jadi memang kita dihitung juga. Perlu diingat, instruktur bukan kenceng, tapi bener. Oh gitu. Intinya gitu. Jadi ini disclaimer. Jadi kalau nanti di sirkuit ketemu Mas Dito, pelan katanya. Ingat, instruktur itu harus benar. Ya, bukan kenceng. Bukan kenceng. Pinter. Iya kan? Kasih disclaimer dari sekarang. Jadi kalau ada yang bilang, Mas Dito pelan, instruktur bukan harus kenceng. Iya. Terus, jadi emang nggak kenceng, tapi kita benar. Iya benar. Otomatis dengan kita ngendarin benar, ada timingnya yang bagus. Bener sih, karena sebenarnya Ducati ini terkenal motor yang sangat powerful. Betul. Jadi kalau nggak punya basic untuk safety-nya, riding dengan benar seperti tadi Mas Dito bilang, itu bahaya juga sih sebenarnya ya gitu. Ya. Okay. Makanya di sini kita dilatih di sana, tapi itu biasanya tiap bulan Februari tiap tahunnya kita ada sertifikasi untuk menjadi instruktur dari masing-masing negara. Ada kemungkinan nggak lulus nggak? Atau ada. Hah? Oh ya? Kita dikirim dari Indonesia waktu itu 3 orang. Yang lulus saya. Yang lulus Mas Dito aja. Wah, jadi luar biasa. Emang agak macem-macem sih. Karena tesnya dari pagi sampai sore, terus jadi emang banyak hal yang menentukan itu lulus atau enggak. Oke, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi tentang DRI, karena hari ini sebetulnya kita mau memperkenalkan ini motor yang langka banget. Waktu itu aku udah sempat posting juga di Instagram. Ini motor yang benar-benar kayaknya nggak semudah itu untuk didapatkan. Betul, iya nggak sih? Betul banget. Jadi silakan Mas Dito, kita jalan ke belakangnya karena kalau udah ada ini kita nggak penting di sini. Ini adalah, jadi ini motor special edition waktu 2022 kemarin. Itu kan Ducati sukses besar ya Mas Dito besar, ya. Betul. Di MotoGP, di WSBK juga. Jadi ini adalah sebenarnya base-nya Panigale V4S. V4S. Jadi base-nya ini sama aja kayak Panigale yang lain, karena memang Panigale sudah cukup spesial ya Mbak ya. Benar-benar. Ini lebih spesial lagi karena coba dilihat ini. Iya, ini adalah jadi replika World Champion 2022 punya Pecco Bagnaia. Jadi ada 260 unit untuk yang versinya Pecco Bagnaia dan ada 260 unit
versinya Alvaro Bautista, Bautista, yang betul. sukses juga di WSBK, gitu. Nah, Betul. terus ini tuh detailnya gila banget ya. Iya, jadi memang basicnya sama aja kayak V4S biasa Mbak. Hanya dia ada dekalnya Oke. ini MotoGP. Kalau yang Bautista ya dekalnya Bautista. Oke. Dan yang pasti dia ada keabsahannya. Jadi kan kalau kita dekal begini kan bisa aja bikin ya Mbak ya. Iya dong. Iya kan, cuman kalau ini memang dekalnya berbeda dan dia ada keabsahannya seperti ada tulisan PECO-nya. Terus ada nomor serinya. Jadi Ada tadi nomor serinya kita dari bilang 260, ada 260, ini betul. nomor 38. Betul. Jadi nggak bisa dikawin ya. Nggak bisa dikawin. Kuncinya juga Mbak. Tuh. Oh iya bener. Ada tulisan PECO-nya. Oh iya, nanti kalian lihat ya nomor detailnya. serinya. Ya ada Peko, Betul, terus ada gantungannya. benar-benar. Terus ada ini dong. Ini ada tulisannya MotoGP 2022 Campioni del Mondo Iya, Ducati. betul. Terus ini yang paling mahal nih. Ada tanda tangannya PECO. Ada tanda tangannya Peko Bagnaia. Terus Iya. aku tahu, aku aja waktu lihat motor ini waktu meet and greet kemarin di private dinner sebenarnya ya. Oh, iya. Ini kalau misalnya dicuci hilang deh. Tenang, ini di coating bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi Iya. ini nggak akan hilang. Nggak akan hilang, dia ada di balik vernisnya. Semua dekalnya ada di balik vernis, jadi tidak bisa diganti, Gila sih tidak nih. akan hilang. Gila ini cakep banget sumpah, nanti kalian bisa lihat detailnya seperti apa. Nah terus Mas Dito, ini tuh bisa dipakai di jalan apa gimana? Basicnya sama karena dengan V4S biasa. Cuma dia ada tambahan, jadi kayak master rem depan dia pakai MCS, emang untuk balap. Lalu Oh, emang kalipernya speknya udah buat balap? Betul, kalipernya juga sudah diganti yang steel 5R. Itu yang buat balap juga. Koplingnya sudah pakai kopling kering. Gitu. Terus gitu. ya jadi memang speknya agak lebih tinggi dari V4S yang biasa. Secara teorinya V4S biasa aja bisa dipakai di mana aja, jalan Di jalan raya, bisa. sirkuit bisa. Ini pun sama. Oh bisa ya, Sama, Idih. Tapi kalau mau pamer sama pacarnya gitu ya, mau dibonceng nggak bisa. Nggak bisa. Single seat. Suruh naik Grab aja pacarnya. Kamu pakai ini ya kan? Iya. Terus kalau misalnya nih, nah Mas Dito berhubung Mas Dito ini adalah instruktur, makanya tadi aku tanya kan, kalau aku bisa naik Panigale V4S, apalagi yang versi World Champion 2022 ini, aku pasti pengennya nyoba di sirkuit. Iya. Nah kalau di sirkuit tuh apa yang bisa kita ganti supaya dia performanya mungkin lebih garang lagi gitu, atau apa Iya. sih biasanya? Ada yang bisa di-adjust lagi nggak? Jadi memang motor ini kan sudah pakai dry clutch Mbak ya. Koplingnya tidak terendam oli. Jadi olinya sendiri kita bisa ganti dengan yang spesifikasi balap. Oh. Oli balap itu kan beda. Iya, Kalau iya, oli iya, biasa dia harus ada untuk kopling, tapi ini karena koplingnya sudah tidak tercampur dengan oli, dia olinya bisa pakai oli balap sehingga menambah horsepower-nya. Oke, Gitu. powernya Jadi ini nambah lah lebih pasti ya. lebih kencang. Terus dia sudah ada DDA juga, Ducati Digital Analyzer. Jadi itu untuk kita melihat kita di sirkuit gimana sih, ngeremnya di mana, buka throttle gimana, sepanjang itu pakai Itu kita GPS. bisa lihat di mana? Di laptopnya. Oh di laptopnya? Ya, jadi yang versi ini sudah ada DDA-nya, oh Ducati gitu. Digital Analyzer. Jadi DDA itu kelihatan breaking point-nya di mana, Betul. terus open throttle-nya di Open mana. throttle-nya gimana, so breaker mainnya seberapa. Kita gitu. bisa pura-pura punya Gigi Dalinya, aku jadi pekonya gitu kan? Iya, betul Oh gitu. gitu, Ih, cakep Gitu, banget. ini udah ada itunya. Jadi lebih Jadi enak nanti kalau ada kita. datanya semua tuh Betul, ya? bisa dilihat datanya. Jadi ini nyambung, kalau misalnya aku biasanya kalau sama Mas Joni, kita selalu bilang kan Ducati itu nurunin 8 motor di MotoGP tahun ini sebenarnya Iya. buat apa? Data. Nah, datanya buat apa? Ini salah satunya ya kan? Iya, Jadi betul. nanti aku tahu banget kalian pasti akan penasaran gimana sih, nanti mungkin Mas Dito pernah naik Panigale V4S kan? Iya. Nah kalau ini base-nya sama, bisa cerita sama aku nggak sebelum kita sudahi segmen ini? Iya. Sebenarnya kehebatan dari Panigale V4S tuh apa sih? Terutama kalau buat Mas Dito yang udah pernah ngebajak di sirkuit nih, kepintarannya apa? Karena banyak yang bilang Panigale V4S tuh motor yang pinter banget gitu. Betul. Dia pinter banget, Mbak. Jadi intinya sampai kalau kita sering lihat balap MotoGP, Mbak ya. Pas masuk tikungannya dia nge-slide belakangnya. Iya. Kita pengen juga kan jago kayak gitu. Di motor ini juga kita bisa diatur, Mbak. Oh ya? Itu ada slide-nya mau 1 2 3. Kita mau berapa slide-nya, itu bisa diatur semua. Serius? Dan motor ini ngatur sendiri. Jadi emang bener ya kalau katanya kalau anak motor zaman dulu itu kan semua bener-bener skill tanpa Iya. ada bantuan elektronik. Betul, Nah ini betul. elektroniknya membantu Ini banget. elektroniknya ngebantu. Jadi untuk misalkan Balusi nanti udah naik Panigale, bawa sekali ke sirkuit pun, ya insya Allah pasti bakal bisa lebih gampang adaptasinya. Jadi mau slide-nya yang keberapa aja dia bisa ngatur. Bisa. Atau nggak mau slide sama sekali juga bisa. Terus aku penasaran.
corneringnya Ducati kan katanya sekarang tuh cakep banget. Iya, betul. Nah, begitu keluar dari corner tuh speednya, powernya kayak apa sih? Kayak naik peluru, Mbak. Jadi Belum pernah kan naik peluru. Jadi dia begitu di cornering nih, kalau kita masuknya di sport biasa gitu ya, kita buka gasnya itu dia nggak akan slide. Terus nempel, tapi begitu motornya tegak dia langsung bukaan gas kita seberapa dia langsung mulai. Kita sepinter itu ya? Bisa sepinter itu. Kita nggak perlu pinter-pinter, motornya aja yang pinter ya. Nanti pokoknya kita akan ngobrol lebih panjang lagi sama Mas Dito, karena sebenarnya gimana caranya motor yang pinter ini sebetulnya bisa kita kendarai dengan aman. Nah itu Betul. nanti sebetulnya kita bisa ikutan di RI itu. Di RI itu. Akan ada lagi atau enggak, nonton Pedok Talk, makanya nanti akan aku bocorin di situ cara ikutannya gimana, siapa yang boleh ikutan, akan dilatihnya gimana sama Mas Dito. Makanya jangan kemana-mana Mas Dito, thank you loh. Jangan bosan-bosan ya, Nggak masih bosan. banyak pertanyaannya. Aku pandang-pandangin dulu, ambil dicium-cium dulu, jangan kemana-mana, kita akan balik habis yang ini. Hai lagi, padahal tadi udah, soalnya beda sekarang. Kamu mau matching sama ini? Nggak janjian loh. Nggak janjian ya? Asli, waktu saat diminta aku pikir ya cuman posisi duduk-duduk aja. Enggak dong, kali ini tuh beneran, ini istimewa banget loh Mas Joni. Makanya nggak sengaja matching dan juga nih Gila. ini edisi spesial, Jeng. Jadi ini tuh di Indonesia, ya Pedok Crew cuma satu-satunya. Ini cuma satu-satunya. Ini di seluruh dunia cuma ada 260 unit. Nah, ini Mas Joni tahu nggak kenapa cuma ada 260 unit motor ini? Bukannya emang pesanannya kan 260 biji aja kali ya? Karena kapasitas produksi pabriknya cuma 260 maksimum. Bukan. Jadi kan tadi aku cerita tuh sama Mas Dito. Jadi 260 unit untuk yang versi World Championship 2022 replika yang Pecco Bagnaia. Ada 260 unit juga yang Alvaro Bautista. Oh, jadi total 520 Bener, sebenarnya ya. tapi each sebetulnya untuk versi ini ada 260. Alasannya kenapa 260? Karena ini berkaitan dengan tahun lahirnya Ducati. Tahun berapa? 60? Bukan. 1926. Makanya 260 unit. Betul. Jadi itu alasannya kenapa gitu. Itu sih katanya Pak Domenic kali begitu. Katanya. Kenapa 26 aja ya? Kedikitan? Kedikitan. Nggak break even ya? Ini aja susah dapatnya di Indonesia cuma satu dan ini adalah nomor 38. Jadi ini kelihatan nih kalau misalnya kuncinya segala macam nggak bisa ditiru pokoknya Mas Joni ya. Nggak bisa. Apalagi ininya nggak bisa. Iya nih. Ya kan udah tanda tangan Pecco. Nah, kita harus berhenti dulu mengagumi motor yang cuma satu-satunya di Indonesia ini dan launching eksklusif di Pedok Talk. Terima kasih banyak Ducati Indonesia. Udah dipinjemin, akhirnya aku boleh lihat loh. Seneng banget. Nah, kita sekarang ngomongin tentang apa yang terjadi di Thai GP. Yuk. Nah, jadi kita buka dulu dengan berita yang hangat. Sebenarnya ini nggak ada segmen yang gimana-gimana banget. Beritanya nggak terlalu banyak karena race udah tinggal 3 seri lagi. Tapi beritanya yang satu kita ngomongin tentang Mandalika yang ternyata udah nggak masuk ke jadwal WSBK. Mas, kenapa sih emang nggak masuk? Jadi problemnya adalah memang kalender yang terlalu padat dan kita tahu WSBK dan Dorna itu kan sama-sama juga megang event MotoGP dan WSBK. Nah, problem ini adalah terlebih kalau kita melihat sebenarnya antusias penontonnya kurang lebih ke MotoGP. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia udah nggak ada. Bahkan di Buriram yang awalnya merintis benar. WSBK sekarang udah enggak dan MotoGP lebih banyak akhirnya ketimbang harus 2 event. Mungkin juga kesulitan buat promotornya karena ya orang udah mindsetnya MotoGP jauh lebih bergema gitu, bergema di udara gitu. Kasih deh. Jadi itu yang menjadi alasan. Dan kalau kita melihat sebenarnya pada saat ini juga problem jadwal juga, Jeng. Karena santer kabar sih sebenarnya Mandalika masih tetap direkomend untuk masuk, tapi tidak didaftarkan ke kalender yang dipublish. Gitu. Jadi once entar mungkin ya kan sekarang WSBK. Jadi waiting list gitu. Ya kayak WSBK kemarin kan sebenarnya ada ronde yang dibatalkan, kemudian tiba-tiba ronde terakhir sekarang Heres. Itu kan sebenarnya
ya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Nah ini kemungkinan USBK mungkin tidak ingin sesaklek itu menetapkan kalender, tapi bisa lebih bisa lebih fluid gitu ya. Buset. Tapi ini ngomongin logistik mau fluid tuh gila juga sih. Ya USBK paling mungkin tidak lebih santai kali ya. Lebih santai. Karena jadwalnya pun hanya 13 balapan, tidak terlalu banyak. Ketimbang MotoGP yang tahun depan kan 22 ronde. Gile banget. Nah terus kalau kita ngomongin soal USBK juga, berarti sudah konfirmasi juga bahwa tahun ini lagi-lagi milik Alvaro Bautista dengan Ducatinya. Betul. Jadi, nah itu tuh tadi aku juga nanya kan sama teman-teman Ducati Indonesia, yang versi Alvaro Bautista nggak ada, udah abis, nggak ada. Jadi ini tuh begitu dikeluarin 2 versi itu 2 jam udah abis, terpesan 2 jam. Padahal ini harganya juga gila, mahal banget. Betul. Nah jadi Alvaro Bautista emang tahun ini sudah dominasi banget di USBK ya. Setuju. Kalau bukan lawannya Toprak, kayaknya juga ya udah siapa lagi? Kan soalnya USBK tuh cuman Jonathan Rea, Toprak, Bautista. Udah Dan dia sekarang aja. yang bener-bener matching dengan amunisinya ya Bautista doang. Iya, udah dia memerem deh. Apalagi kalau kemarin kamu lihat race 2 hari Minggu. Waktu aku nonton kan hari Sabtu sama hari Minggunya. Pas hari Minggu, pas race kedua, itu kalau mau lihat Panigale, itu kan V4R kan dia. Iya, itu balapnya betul. Itu gila sih. Itu bener-bener kayak Bautista terlahir untuk Panigale V4R, itu bener tuh kayak ini kayaknya beneran enak banget gitu jadi satu sama motornya. Nah terus ada juga informasi tentang Alberto Puig yang sudah mengkonfirmasi bahwa Marc Marquez diizinkan boleh untuk ngetes Ducati di akhir musim ini di Valencia untuk pre-season test di Valencia. Nah itu tadi adalah news flashnya. Kita sekarang lanjut nih Mas Joni. Hari Jumat kalau di Buriram kemarin yang paling mendominasi Jorge Martin. Iya. Kalau menurut aku tapi lucu loh Jorge Martin. Berarti bisa di stand up comedy dong Jorge Martin. Kayak Panji Pragiwaksono. Hai Panji. Tapi kalau menurut aku ya lucunya tuh dia waktu hari Jumat nge-pushnya banget. Iya. Sampai jatuh. Betul. Ya kan di sesi latihan Jumat tuh dia jatuh mulu loh gitu. Sampai kayak dia ngerasa agak frustrasi gimana juga gitu. Tapi ternyata dia malah aku jadi ingat Marquez karena kayak dia nge-push untuk tahu sampai semana sih aku nggak boleh nge-pushnya tuh sampai mana sampai akhirnya jatuh, bener nggak sih itu yang dilakukan hari Jumat? Jadi kan kemarin itu dia punya reference sendiri di 2 ronde kemarin tuh Mandalika dan Phillip Island dia agak sedikit istilahnya jemawa bahwa dia piawai dengan ban soft. Betul. Dan bahkan kalau jujur kata Phillip Island itu blunder meskipun dia banyak di cover lah ya itu karena keputusan tim karena murni kemarin itu bahwa Martin memutuskan untuk menggunakan soft. Cuman emang Michelin udah bilang jangan. Betul. Dan dia terlalu istilahnya pede sampai bikin jaraknya tuh luar biasa. Bener. Nah kemarin dia ngambil statement bahwa ya udah deh, sekarang saya akan berhati-hati dan saya akan melihat rival terdekat saya, Francisco Bagnaia, dia melakukan apa akan saya ikuti. Makanya dia menggunakan ban medium tuh nggak dapet, tapi dia push sampai akhirnya dia terjatuh dan tercepat. Tapi udah ada gambaran, oh ini bisa di-push sampai akhir dia bilang. Makanya pada saat kemudian balapan utamanya di hari Minggu dia sama dengan Pecco Bagnaia, sama dengan pokoknya Ducati itu hampir sama. Bahkan dengan Brad Binder hampir sama, depan medium, belakang hard. Yang beda tuh cuman Alex Marquez kemarin race, ya kan medium-medium makanya kan setelah dia kemudian separuh balapan hilang, ban belakangnya tiba-tiba hilang aja. Karena dia terlalu nge-push dari awal, tidak memikirkan bahwa ini ban medium itu tidak akan bisa sampai akhir kalau di-push dari awal. Selain Jorge Martin, sebetulnya tadinya aku juga di prediksi MotoGP Guru tuh aku sempat jagoin Viñales. Iya. Tapi soalnya kan kayak menjanjikan banget gitu RSGP tuh kayaknya cocok nih di Buriram. Karena Buriram ini selain RSGP, Aprilia, Yamaha juga bagus sebetulnya. Karena low grip kan. Betul. Entah kenapa nih, pokoknya Aprilia sama Yamaha tuh kalau low grip mereka tuh bagus banget gitu. Ya nggak sih Jumat tuh mereka Aprilia dan Yamaha lumayan oke loh. Sebenarnya problemnya adalah kemarin itu di Thailand semua pembalap masih kebingungan. Artinya dengan jadi dia dengan melihat kondisi cuaca kan, dia banding-bandingin seperti Indonesia enggak ya? Kan dia pikir bakal seperti Indonesia. Panas, ternyata loh kok begini, sirkuitnya agak susah ditaklukkan, pilihan bannya juga makanya ini karena kemarin itu opsi bannya itu sebenarnya agak berbeda dengan Mandalika. Meskipun
Mandalika katanya lebih keras malah. Lebih keras. Nah, yang ini kan ambilan dari India dan dari Austria. Iya, betul. Jadi si karkasnya agak lebih lembek. Makanya si Yamaha nggak dapet dan mesti berusaha keras mungkin. Nah, Peko seperti biasa kan agak-agak ya tanda petik telat panas karena memang karakter dia ya Jumat, jangan. Peko tuh nggak pernah mau nge-push. Dan itu sampai aku pikir oh mungkin dia udah tim udah sadar nih jangan bikin Peko nyaman nih, dibuat dia harus berpikir keras, berusaha. Meskipun di luar ya sempat mulus kan di lolos Q2, tapi ternyata ya dia juga belum bisa memprediksi akan seperti apa balapan nanti. Dan keluar tuh statement dari Michelin, pokoknya di tahun ini yang paling cocok hard dan medium. Soft bisa tapi lihat cuaca. Iya. Kemarin tuh juga cuaca agak sedikit membingungkan sih ya, karena Jumat, Sabtu Minggu aja kemarin kita di Pedok Talk juga sempat bilang Sabtu hujan Minggu kok karena gitu di katanya. di weather forecast itu 3 weather forecast yang terkemuka jam 15.14 tuh turun hujan 87%. Tapi ternyata Ternyata cuma mendung doang terus hilang. Iya makanya. Nah itu tadi soal sesi hari Jumat. Kita break dulu karena kita akan langsung ngomongin tentang race di hari Sabtu, sprint dan juga hari Minggu. Mas, rasanya kalau ada di barang langka gini nih, di samping barang langka kayak gini rasanya apa coba? Deg-degan. Dulu ya. Deg-degan. Iya asli. Kapan gue punya ya? Iya, gila loh. Untuk bisa mendapatkannya aja, misalnya pun kita punya duitnya nih Mas Joni, belum tentu bisa dapet. Makanya, iya kan? mesti duluan. Orang terbatas. 2 jam abis tuh gimana ceritanya? Tapi ya sih, 2022 kemarin itu adalah tahun yang bersejarah banget buat Ducati sebetulnya, ya nggak sih? Udah Karena katanya tahun ini kan 26 terakhir berarti kali kan 2007 jadi juara dunia. Makanya udah lama banget gitu. Udah gitu double championship kan di WSBK di MotoGP apalagi. Makanya nyayur banget ini. Bisa dibilang ini benar-benar koleksi yang langka banget di Indonesia, cuman satu-satunya Ducati Indonesia punya. Nah makanya ini tuh emang harus dimiliki sih, ya kan, apalagi kalau emang Ducatisti gitu. Wah ya ini emang harus ini bukti sejarah soalnya, ya nggak sih? Tapi ya jadi nggak sesuai dengan judul lagu dong. Apa tuh? Cinta tak selalu memiliki. Kayaknya aku harus ngajak Mas Joni karaoke deh abis ini deh, ya. Pancingannya terlalu banyak gitu. Oke, nanti kita bikin Pedok Talk sesi karaoke. Aku nggak takut, meskipun aku nggak bisa nyanyi, tapi aku nggak apa-apa. Ya kan, yang kasih tuh yang denger sebenarnya. Akunya nggak apa-apa. Kita masuk ke hari Sabtu ya. Sabtu. Mas Joni, hari Sabtu adalah sesi kualifikasi. Ya. Akhirnya Jorge Martin 4 kali udah Betul. pole, ya kan? Jadi ini adalah pole dia ke-13 kali sepanjang karir MotoGP-nya dia. Pokoknya kalau udah urusan bikin lap tercepat, Jorge Martin nggak ada lawannya emang. Sampai sekarang dia adalah kalau katanya David Emmett tuh untamed speed, artinya kecepatan yang tidak bisa dijinakkan. Azek gitu. Kalau bahasa Inggris singkat ya, untamed speed. Itu kalau bahasa Indonesia kecepatan yang tidak bisa dijinakkan. Panjang bener gua. Nah, jadi ini adalah starting grid-nya. Silakan dilihat Pedok Crew. Jadi Jorge Martin nomor 1, ada Luca Marini cakep banget di nomor 2 dan juga ada Alex Espargaro di nomor 3. Pecco Bagnaia ada di row kedua. Ada di posisi ke-6, ada Brad Binder dan juga ada Marco Bezzecchi. Terus ada Fabio Quartararo satu-satunya Yamaha. Betul. Yang cuma 2 yang lolos ke 10 kan. Cuman dia doang ya. Betul. Pabrikan Jepang. Iya. Enggak, ada Marc Marquez. 8. Marc Marquez karena towing-towingan. Iya, karena towing. Nah, itu kita mau ngomongin dulu nih. Jadi, kita mau ngomongin tentang kualifikasi. Oke. Kita ngomongin soal towing-towingan ya. Jadi, aku tuh awalnya sebenarnya nggak apa-apa. Karena aku tahu juga gitu kan, Marc Marquez ini lagi banyak diomongin soalnya. Gara-garanya Jack Appleyard itu ngelaporin gitu kan. Jadi si Matt Bird lagi cerita gitu kan, lagi komentari terus gitu. Ini Jack mau ngelaporin apa nih gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Jadi ya aku baru lihat ada tim HRC, dia itu disuruh sama Marc Marquez untuk pindah ke arah yang berlainan. Jadi kalau misalnya ini paddock ya, ini garage-nya, begitu dia ke seberang. Jadi itu biasa kan yang buat ada monitor segala macam, buat ngeluarin pitboard segala. Krunya dia 1 orang disuruh pindah ke sana, pakai teropong. Teropongnya diarahkan ke
garage-nya Ducati Lenovo Iya. sama ke Prima Pramac. Kemudian dia lapor, siapa yang mau keluar duluan, Jorge Martin atau Pecco Bagnaia. Kalau udah nanti baru Marc Marquez siap-siap keluar towing. Nah sebenarnya kalau pendapat aku pribadi, awalnya towing ya udahlah, karena Marc Marquez juga bilang kan nggak salah, betul, nggak ada peraturannya, dia nggak salah apa-apa. Tapi aku tuh keselnya kemarin dia bukan hanya ke Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia, tapi ke Jack Miller juga. Betul. Dan itu yang mengganggu ritmenya Jack Miller kalau menurut Iya. aku. Nah di sini udah mulai nggak lucu kalau menurut aku sih. betul. Jadi untuk sekelas Marc Marquez yang udah juara dunia 8 kali melakukan ini, dan dia tuh kan lagi nggak di contention untuk memperebutkan gelar sebenarnya. Ini agak disayangkan karena menurut aku ini jadi kan lu juga lagi nggak berkompetisi. Kita juga tahu motornya jelek, nggak ngarepin apa-apa juga kok, ngapain malah gangguin ritme rider lain, apalagi untuk Jorge Martin dan Pecco Bagnaia yang sedang bersaing. Nah kalau menurut pendapat Mas Joni gimana? Jadi kalau saya melihat ini kembali ke tahun 2015 saat kejadian dengan Valentino Rossi. Ini balik lagi nih. Jadi kan karena sampai ada teori bahwa yang mengatakan Marc Marquez akan membantu Jorge Martin dalam perburuan titel MotoGP musim ini. Emang iya? Karena sama-sama Spanyol. Emang iya? Ya saya lihat seperti itu, bahkan kemarin bagaimana saat Martin yang terbebas jauh terlibat duel di belakang saat sprint tuh ya kebetulan Pecco kan dekat jaraknya dengan Marquez kan. Itu duel tuh udah kayak memperburukan. Aku bilang ini Marquez mau ngapain sih nih Pecco? Padahal gitu. Iya. Kita ingat nggak di beberapa race sebelumnya dia tuh malah iya mari silakan loh. Saya juga cuma mengamati aja sekarang. Jadi kenapa sekarang dia jadi berubah? Saya melihat ini entah mungkin. Ntar kita dimarahin loh, ntar lagi dimusuhin nih. Enggak. Karena kalau saya melihat bahwa ya benar kata Jeng Lucy tadi, problemnya adalah motor dia udah nggak kompetitif. Iya. Cuman dalam hal ini nggak mungkin. ada yang ngarepin dia untuk ngapa-ngapain. Betul. Juga. Dan saya rasa mungkin juga ini jadi kayak semacam kesempatan dia terakhir. Karena kan di Buriram ini banyak kenangan kan buat dia kan. Iya. Dia menang 2 kali, kemudian dia mengukuhkan juara dunia di sini. Pernah, betul. Dia artinya punya karakter yang sangat khas dan berusaha semaksimal mungkin. Caranya terutama di final corner ya. Betul, tikungan 12. Nah, caranya biar dia bisa bersaing harus masuk ke barisan depan. Dan caranya lagi adalah mau nggak mau nyuri angin. Aku nggak masalah. Cuman kalau udah sampai nyuruh orang terus udah gitu pakai teropong terus ngeliatin ke garasinya orang tim lain, itu menurut aku sih udah you've gone too far. Iya. Menurut Meskipun akhirnya kan pada saat kemarin ya dia itu harus keluar juga kan, karena baik Pecco Bagnaia dan Martin ogah ditowingin gitu loh. Tapi pertanyaan lagi, kenapa dia lebih sering nempel ke Pecco Bagnaia daripada Jorge Martin? Satu adalah padahal kan Jorge Martin lebih cepat. Ngerti. Kenapa? Tapi Desmosedici GP 2023 tahun depan itu kan pengembangan dari Francesco Bagnaia. Oh. Nah Martin ini tampil bagus pun musim ini ya berkat kontribusi Francesco Bagnaia. Oh, makanya dia ngelihat aja Pecco Bagnaia. Makanya dia bukan sekedar mau curi angin sebenarnya. Ini dia mainin ban belakangnya gimana, mainin depannya gimana, racingnya seperti apa. Sebenarnya istilahnya dia mengkolek lebih banyak data sehingga saya pikir terlepas dari dia mungkin banyak orang wah ini nih begini nih licok nih apa nih terlepas dari emang ada tujuannya mencuri angin, dia mempelajari karakter dari Desmosedici GP yang tahun depan akan dia gunakan. Terlepas nanti kan nggak tahu nih apakah benar motornya Pecco, apakah benar motornya Bastianini atau bahkan motornya Martin atau motornya Zarco. Karena berarti kalau misalnya dia untuk mempersiapkan tahun depan, soalnya ada gosip juga kan, katanya meskipun sudah dikonfirmasi dengan Paolo Ciabatti bahwa tahun depan Factory Ducati itu pokoknya cuma dipakai motornya sama 2 tim. Jadi cuma ngeluarin 4 ya kan, Prima Pramac sama Ducati Lenovo. 2024 itu cuma Lenovo dan Pramac Racing. Betul, yang GP24 ya. Betul. Sisanya adalah ya udah motor yang 2023. Yang notabene ya speknya saat ini dipakai oleh Bagnaia dan Martin dan Zarco yang di kompetitif. Ada gosip katanya mau dispesialkan untuk Marc Marquez GP24 di Gresini Racing. Emang iya? Kalau itu sepertinya terlepas ya, kecuali ada. Aku WhatsApp nih kalau coba karena gini, Jang, kalau umpamanya Gresini mau spek 2024, berarti dia harus istilahnya deposit lebih, biaya lebih tinggi. Nah, kalau umpamanya sampai kejadian seperti pakai uangnya Marquez, katanya soalnya Marquez membeli. Bisa jadi seperti itu. Makanya ini tergantung dari Ducatinya. Tapi kalau Ducati ini melakukan hal ini,
Ntar VR Position Racing Team pun, loh kok gue nggak dikasih? Betul. Nah, menjaga agar tidak sampai istilahnya ya timbang tindih kebijakan, Ya. mungkin sepertinya tetap akan 2023. Betul. Sebenarnya gini, di luar sana tuh banyak gosip macam-macam sih ya pedokro. Jadi mulai dari yang katanya Marc Marquez beli tim Gresini lah, beli sahamnya lah gitu. Ya bahkan lebih parah lagi, Apa tuh? Ducati nggak bayar gaji. Ya kali deh. Ya iyalah, bukan dikontrak sama Ducati pabrikan, yang kontraknya Gresini, yang gaji ya Gresini. Tanyakan pada Carlo Carlo Merlini, ya kan Merlini. kembarannya. Nah, nanti kita tanya lagi deh, kita korek lagi coba ya kalau ketemu di Sepang. Kita akan coba tanya lagi. Tapi sebenarnya terlepas dari gosip apapun, Iya. kalau aku sih percaya aja sama apa yang udah dirilis sama media, apa yang sudah dikatakan secara resmi sama Paolo Ciabatti. Dia adalah sporting directornya Ducati Corse. Jadi Paolo Ciabatti udah bilang, kan kita udah pernah nyoba sebetulnya. Betul. Ada 5 motor, itu Luca Marini yang Betul, pakai kan. betul. Dan itu ngerepotin banget buat kita sebetulnya. Jadi kita pokoknya akan ngeluarin cuma 4 motor spek GP24 tahun depan. Udah itu aja. Jadi kalau menurut aku sebelum ada perkembangan lain, ya terserah mau percaya gosip boleh, mau percaya Paolo Ciabatti boleh. Kalau aku sih percaya sama yang beneran ada di tampuk pimpinan aja ya. Betul, Jadi gitu. betul. Nah, kemudian akhirnya hasil dari sprint yang juara adalah emang bener-bener deh Jorge Martin, Binder. Tapi dia kali ini nggak kena jebakan Iya, track limit. iya. Ada Luca Marini juga dan Pecco Bagnaia sayangnya hanya bisa di posisi 7. Dan dia tuh bilang ya, aduh ini useless banget kemarin soalnya perangnya sama Alex Marquez sama Johan Zarco. Iya. Tapi kalau kemarin di sprint menurut Mas Joni analisa singkatnya apa yang terjadi sama Pecco di awal-awal? Karena Dia itu sempat buka, start lama kan? betul. Dia sempat istilahnya startnya tidak sesuai harapan. Iya, benar, Jadi benar. maksudnya dia bisa, ini agak sedikit trouble. Jadi dia harus tahan gas dulu. Jadi akhirnya dia harus mundur turun 2 posisi yang Iya. akhirnya terlibat dengan ya sesama Ducati. Yang notabene Alex Marquez dan Zarco ini agak susah ditaklukkan. Dari situ dia agak keteteran. Dan sebenarnya kalau aku sih seneng-seneng aja untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa tidak ada tim order dari Ducati. Itu lihat aja kemarin Pecco dikeroyok kayak gitu sama Alex Iya. Marquez sama Johan Zarco ya kan. Betul. Bahkan Johan Zarco aja kemarin di Phillip Island tim order apa? Kalau gue mau menang aja. Bye Martin. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini mengkonfirmasi ya Betul, gitu. Bahwa ini betul. benar-benar kompetisi antara rider Rider semata. semata. Betul. Nah kemudian kita sekarang masuk ke race hari Minggu. Oke siap ya. Ini kita full throttle, masih bisa, masih sanggup? Kita lanjut. Race hari Minggu. Ini adalah sirkuit di mana Ducati belum pernah punya kemenangan sama sekali. Betul. Ya kan? Betul. Buriram ini belum pernah menang ya. Betul. Berarti kalau kemarin Jorge Martin menang, ini artinya udah bisa dikonfirmasi Ducati menang di semua sirkuit? Di semua sirkuit Di semua. musim ini ya. Karena musim depan kan ada Sokol Kazakhstan. Oh iya belum pernah. Musim ini dia fix sebagai Gokil. motor paling sukses di semua sirkuit yang menggelar MotoGP. Pole-nya Ducati tuh musim ini udah berapa? 17 ya? 17. 17. Gila. Nah, berbeda dengan sprint. Enggak dong. berapa? Satu Marc Marquez Portugal. Oh, iya. Ada Alex Espargaro. Kayaknya 14-15 deh. 14-15 pole ya uh. musim ini ya. Nah berbeda dengan sprint di hari Sabtu, race di hari Minggu ini ada 26 lap ya. 26 lap. Benar, dan ini sebetulnya adalah ujian untuk Jorge Martin. Kenapa? Karena kita kan waktu minggu lalu ngomongin soal Gino Borsoi. Iya. Betapa krusial perannya dia dalam perkembangannya Jorge Martin. Dan di sini sebetulnya Martin nggak tahu nih dia akan melakukan evaluasi apa setelah kejadian di Mandalika dan di Phillip Island. Karena kan betul. Gino Borsoi bilang nggak bisa nih kalau langsung ninggalin teman-temannya yang lain. Betul. Terus lo lari sendiri. Iya. Ini panjang, ada Betul. 26 lap. Iya. Terus manajemen ban ini akan sangat amat penting. Betul. Nah kemarin kalau Mas Joni lihat, kemarin tuh kan rapet banget tuh kayak race Moto3 Iya, sebenarnya. betul. Performanya Jorge Martin gimana? Kalau menurut aku dia pinter nih sekarang. Dia ya saya sih melihat awalnya wih ini belum, kalau sampai ketiga kalinya ini nggak jauh beda dengan kebo yang cocok hidungnya gitu. Tapi Iya, kemarin iya. dia buktikan gua bukan kebo, dia bilang. Benar. Dia tampil sedemikian apik, bahkan saya sempat mengira, ya habis-habis juga nih karena Brad Binder berhasil menyalip. Ternyata dia sadar, udah deh biarin dulu Brad Binder ke depan, ini ban yang masih ada akan saya gunakan di lap-lap terakhir. Dan itu dibuktikan. Artinya apa? Dia belajar dari 2 kali kesalahannya di Mandalika dan di Phillip Island tidak terulang di
Buriram. Masih diuntungkan sebetulnya bukan hanya dengan strateginya dia bisa memanage ban ya Mas Betul, Doni, karena betul. dia leading terus. Iya. Jadi dia front tire pressure-nya juga lebih aman Nah, dibandingkan yang lain gitu ya setuju, kan. setuju. Jadi dia tuh diuntungkan dia posisi di depan dan dia juga pintar memanage ban kemarin itu sebetulnya ya. Dan satu hal sebenarnya kemarin tuh kalau umpamanya Peko tidak Mobil terganjal. aku udah datang. Ada McLaren soalnya, bener kan? Oh ya benar, McLaren aku. Jadi Dan kemarin dijemput Lando Norris kebetulan. Lando Apa, aku Norris suruh nunggu. masih di sono lagi di Meksiko, cepet amat tuh nyampe Indonesia. Baru tadi pagi kelar. Iya. Jadi saya melihat bahwa seandainya kemarin Brad Binder istilahnya tidak terlalu, kemarin tuh Brad Binder luar biasa juga. Ini ya yang menjadi pemikiran Peko untuk tidak langsung nge-push. Wah tapi emang gila banget sih benar. Seandainya dia isinya berkutat dengan Brad Binder lama, itu akan kelar karena di belakang terus. Oke. Makanya dia jaga jarak, biarkan Brad Dan Binder ngasih masuk. angin juga untuk ban depan. Bener. Karena jadi ya ternyata makin dekat nih kemarin tuh kan rasanya deket-deket banget ya. Iya. Tapi kita ngeliat Peko tuh sempat ambil jarak dulu, mundur dulu, Betul. deketin lagi segala macam. Nah itu sebenarnya dia kayak ngasih angin juga untuk Ngasih angin ban depan ya. biar tekanan angin bannya masih sesuai aturan. Oh iya. Karena kan, bener. Karena kan Martin kena warning. Benar. Terus si ada yang udah ada kena penalti langsung Alex Espargaro. Karena kelamaan di belakang tapi kesel untuk coba maksa masuk, akhirnya full throttle, gas terus. Apalagi kemarin kan kalau kita melihat 1, 2, 3, 4 itu kan straight line semua. Iya, benar. Baru ketemu tikungan. Jadi benar-benar kemarin itu satu hal yang nanti dipikirin oleh pembalap. Jadi pembalapnya emang otaknya luar biasa aja. Cepet banget ya. Udah mesti mikirin tire pressure, nggak boleh ngelewatin aturan, nggak boleh exceeding track limit. Terus sementara gua harus kejar nih. Ini benar-benar luar biasa sekali dan itu dilakukan dengan sangat apik oleh seorang Peko Bagnaia. Sayang manuver dia yang saya rasa dapat nih di tikungan terakhir Itu gila sih. tidak terwujud sehingga dia harus tertinggal di posisi ketiga. Nah itu nanti kita bahas tentang overtake-nya Peko ya. Tapi yang pasti kemarin itu salah satu fight yang menurut aku juga seru banget adalah antara Marc Marquez dan juga Alex Espargaro. Itu terus aja. Iya. Tapi itu gila. Kemarin juga sempat loh di race, di race hari Minggu juga sempat. Tapi ada juga yang heboh juga. Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Ini anak dua, ampun. Aku juga kalau jadi Pablonia itu kayak pada satu tim ya. Satu tim, tapi benar-benar nggak dikasih. Terus aku baru sadar juga. Jadi pas hari Sabtu lagi sprint sama kemarin waktu lagi race pas dia lagi fight sama Marco Bezzecchi, ngelewatin Luca Marini itu ternyata susah. Betul. Kenapa? Bukan hanya karena dia late braking dan dia defense-nya bagus, tapi ternyata kalau aku perhatiin motornya lebih panjang dibanding yang lain, bener nggak sih? Jadi ternyata bener dia melakukan modif ya. Wheelbase-nya kan karena dia tinggi. Karena dia tinggi. Paling tinggi loh di Ducati itu paling tinggi. Jadi di GP21 waktu itu dia juga bilang dia kan kesulitan tuh. Makanya dia bilang, aduh ini geometrinya masih dirubah. Makanya wheelbase-nya beda ya. Makanya dia agak sedikit. Jadi emang ada perubahan yang bisa dilakukan adalah terutama untuk wheelbase. Nah untuk kemarin ini agak dibedakan. Tapi memang efeknya apa? Dia agak sedikit kesulitan untuk menikung cepat. Cornering, iya benar. Nah sementara pembalap lain kan pas cornering nggak ada masalah. Makanya kemarin tuh. Tapi pembalap lain kalau lewatin Marini susah. Betul. Karena panjang. Butuh beberapa saat. Brad Binder pun kan kerepotan. Tapi kemudian pelajari, di sini nih. Akhirnya kebaca. Emang itu titik kelemahan dari keputusan Marini untuk memilih wheelbase yang sedikit panjang. Baik. Nah, terus kemarin juga ini ada Viñales. Viñales ini retire karena dia bilang kepanasan banget. Jadi Alex Espargaro juga sebenarnya dia bilang ini motornya Aprilia panas banget, bahkan sampai mereka itu ngeluarin kayak semacam ada kipas angin kecil lah gitu ya. Katanya untuk diarahkan ke wajahnya si Viñales dan juga Alex Espargaro. Tapi kok waktu di Indonesia enggak ya? Padahal panas juga. Jangan kan di Indonesia, di Thailand pun enggak loh. Ini di India. Di India tuh enggak. Jadi kalau saya merasa, kan? saya rasa ini ada sedikit karena ada sedikit modifikasi terkait dengan aerodinamikanya, entah kemungkinan blunder. Ini jadi katanya sih panas banget soalnya. Alex Espargaro bilang kok panas mesinnya malah naik ke atas. Iya, gitu. orang Alex bilang abis race katanya gila aku kayak mau mati rasanya. Jadi semua pembalap Aprilia itu mengalami masalah seperti itu. Viñales, kemudian Miguel juga kan? Miguel juga. Sampai dia bilang, waduh no stopping, no working, no gripping gitu. Padahal
ya panas sebenarnya. itu masalahnya. Karena kemarin lihat Vinales kan bagus banget di hari Jumat seperti yang tadi aku Iya, bilang. Kok tiba-tiba pas kemarin race dia drop terus udah gitu dia kayak langsung. ada fotonya soalnya dia benar-benar kepanasan Aku pikir juga wah masalah teknis gitu Brian, ternyata enggak. Ternyata kepanasan dan ternyata memang RSGP-nya yang bermasalah Iya. gitu ya. Nah kemudian akhirnya podium menjadi milik Jorge Martin, P1, Pecco, P2, Binder, P3. Kenapa? Nah ini kita ngomongin soal keberuntungan Pecco Bagnaia. Dia tuh dapat kado 2 kali loh kemarin. Alex Marquez. Oh iya, Di depan, betul. di depannya aku udah aduh nih kalau di belakangnya Alex Marquez juga susah nih ngelewatinnya, mana Alex Marquez juga bagus kan sebenarnya. Betul. Tahu-tahu kok ya dia low side. Ya udah. Tapi sebenarnya Dan Pecco udah menduga pilihan, Iya sih. makanya dia tidak berani Nggak dekat. dekat-dekat. Benar, Takutnya benar. kenapa-napa. Karena dia pilihnya lebih soft. Iya. Kejadian. Itu kado pertama ya Betul. dari Alex Marquez. Kado kedua, dia udah finish P3 dong. Iya. Tahu-tahu begitu nyampe Park Ferme, krunya bilang, parkir di sini kan? Oh enggak, yang di sini karena Binder kebetulan track limit. Kata Binder, aku selalu salah. Ya udah akhirnya Pecco dinaikkan ke P2 dan P2. Binder jadi P3. Tapi saya rasa Pecco udah ngerasa sih. Karena Iya. di beberapa lap terakhir, Binder itu udah istilahnya masa di belakang terus Martin nih, sementara tadi udah berhasil nyalip, masa nggak dapat. Makanya di beberapa di sektor 3-4 terlebih itu yang banyak emang high speed cornering. Ya akhirnya mau nggak mau Brad Binder harus track limit dan itu terfoto oleh Tim Stewart, Ketahuan makanya deh. diturunkan. Nah ini adalah treble buat seorang Jorge Martin, jadi dia pole position, sprint juga menang, terus udah gitu race juga menang. Betul. Dan bahkan Martin juga bilang ini adalah best race dalam hidup aku, bahkan di saat aku memenangi gelar juara dunia Moto3 Moto3. di Sepang 2018 Iya. nggak ada apa-apanya dibanding yang ini, karena bener sih buat dia, ya kan biasanya dia selalu ninggalin jauh Betul, banget, tapi kali ini dia fight, udah sempat keduluan Binder dikit, di fight lagi. Iya. Wah, itu seru sih. Tapi ini ada informasi yang kita masih sampaikan juga. Jadi kita pernah bahas ini sebenarnya tentang minimum tire, Iya. monitoring tire pressure. Iya. Nah, jadi kemarin akhirnya udah memakan korban ya. Udah ada satu yang diputuskan mendapatkan penalti yaitu Alexis Spargaro. Nah ini sebenarnya aku mesti konfirmasi lagi ke Mas Joni sih. Ini dihitungnya, diceknya nih bannya, pressure-nya itu random atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya random, Jeng. Oh random. Random, artinya ya mirip Kayak istilahnya kayak F1. Kayak kemarin floor Kemarin kan gitu kan? floor itu kan semuanya cuman posisi yang di atas, yang lainnya enggak. Iya, makanya Hamilton sama Leclerc yang menang kan? apes Iya. tuh. Nah ini dalam artian sebenarnya karena Alexis Spargaro posisinya sebenarnya di luar 3 besar, dia kena dan tercek. Dan bisa juga nih atau juga ini berdasarkan dari pantauan dia sudah kena warning pertama. Betul, di Mandalika. Iya. Ternyata. Jadi dan jangan salah juga, yang di sini pun udah ada yang kena warning lagi nih. Martin dengan siapa gitu. Betul. Oh nih, jadi kalau yang second offense pelanggarannya ada 2 kali nih ya. Jadi dapat 3 detik. Hasil akhir balapan. Betul, itu adalah Alexis Spargaro. Kalau first offense jadi baru warning aja. Itu ada Vinales, ada Raul Fernandez, ada Bezzecchi, ada Morbidelli, Jorge Martin, Marc Marquez dan Paul Espargaro. Iya. Sama Alex Martin kan? Alex Martin. Jorge Martin kan? Jorge Martin. Jorge Martin. Tuh kan Alex Martin. Ini Alex Marquez dan Jorge Martin. Untung bukan Ricky Martin. Ayo. Jadi nih setidaknya ya saya melihat bukan lagi istilahnya tekanan itu ada di Pecco kan, selama ini kan Jorge Martin bilang kan tekanan di Pecco gue cuma tinggal ini. Sekarang enggak. Dia udah ngaku, aku udah nggak bisa tidur 4 hari. Karena apa? Ini makin berat. Bener. Karena nanti di Sepang tuh Pecco udah istilahnya Tahan udah. dulu, jangan Oh belum. sekarang. Enggak, tapi tidak ini jadi tantangan. Kenapa? Ada tantangan tersendiri buat Jorge Martin, jangan sampai second offense tekanan ban. Ya bener. Nah, itu kita bahas bentar lagi ya. Sekarang kita ngomongin best moment dulu. Oh, best moment. Ayo best moment dulu. Mas Joni apa? Best moment adalah Bezzecchi menggantikan Jack Miller jadi Bezzecchi taksi. Ya, itu soalnya ada yang bilang katanya bonceng-boncengan sama Pecco ya. Bentar ya. Sekarang kita tahan dulu karena aku juga mau bahas tentang Miller taksi ini alias best taxi abis yang satu ini.
Nah, sebelum kita ngomongin tentang Sepang, kita ngomongin tentang best moment dulu Mas Oke. Joni. Best momennya Mas Joni apa yang pertama? Best momennya adalah Marco Bezzecchi di Mandalika, di mana? Di Buriram menggantikan Miller Taxi yang biasanya operasional. Itu bukan Peko Banyaya loh yang dibonceng, itu adalah Augusto Fernandes. Bener, Orang-orang pada bingung. Iya, ya. Loh, Peko kenapa? bukannya Peko ini? Iya. Bukan ternyata. Soalnya banyak kemarin waktu di Makanya Mandalika aja juga. gas-gasnya dibilang kan Ducati Lenovo 2. Iya, Ducati Lenovo 2 ya. Tim B. Nah, kalau aku ini adalah overtake-nya Peko. Dia tuh hampir berhasil. Tapi Iya. jujur itu overtake kenapa yang menurut aku ini harus masuk best moment. Ya, Jadi pas dia lagi mau ngambil, itu sebenarnya langsung dua kan. Betul. Binder sama Martin. Betul. Itu aku kaget banget. Buset deh, ini Ducati kencang amat. Iya. Bener gak sih? Dan Iya. itu kayak racing line ini aneh banget. betul. Cuman dia udah menentukan dia akan masuk di titik ini. Iya, iya. Seandainya, ini kemarin tuh dia juga mungkin berpikirannya Itu gila bahwa sih. Martin pun akan over gitu. Iya, iya, Ternyata iya. Martin mengerem dengan semaksimal mungkin sehingga dia menutupi racing line-nya Peko. Iya, Alhasil ya udah malah dia berhasil di overtake Binder lagi kan. Tapi itu keren banget sih Betul. karena di sini kalau jadi ini overtake of the century menurut Iya, aku gila iya, sih. iya. Tapi di sini membuktikan bahwa Peko tuh anaknya nggak bermain aman. Betul. Ya kan, dia berani ngambil resiko. Apalagi Itu. kalau dia, dan ini yang dia bilang bener, dia pas bilang ini tuh aku udah dapat feel aku topnya di mana, Iya. di motor aku. Betul. Jadi ya itu yang dilakukan. Kalau Peko tuh udah ngerasa jadi satu sama motornya bahaya banget. udah. Wah, ya itu kemarin, ya kan? Nah, terus satu lagi. Best taxi udah, Best overtake. taxi, overtake. Kamu apa lagi? Yang itu adalah ya manuver khas Marc Marquez di tikungan yang sama, di titik yang sama, tikungan Iya, 12. iya. Ini mengingatkan saya 2 kali kemenangan di 2018 dan 2019. Soalnya Mas Joni bahkan di WhatsApp statusnya juga masang itu gitu. Sampai aku oke kita masukin di sini deh, pasti dipilih sama Mas Joni bener kan? Sampai aku lihat, oh Mas Joni ini kayak terkesan banget nih. Abis Alex Espargaro nggak belajar gitu loh. Iya itu padahal udah Marc Marquez klasik banget ya nggak sih? Betul. Aku sudah melakukan ini dari tahun 2018. Dari tahun 2018. Oh, kamu nggak tahu juga ya kan? Semuanya dikadalin sama Marc Marquez di Iya, sini ya kan? betul. Termasuk Dovizioso juga. Dovizioso Iya keki kan? banget. Makanya itu Itulah. sampai bikin Ducati kan puasa menang di Buriram. Sampai Iya. akhirnya ya kemarin Gara-gara Martin. itu, benar. Nah, akhirnya ini adalah klasemen sementara setelah Buriram. Akhirnya Peko Bagnaia masih 389 poin, Jorge Martin 376 dan Marco Bezzecchi 310. Ini sih sebenarnya antara Marco Bezzecchi sama Brad Binder masih bisa kejar-kejaran nih Betul, harusnya ya. iya. Antara mereka kalau Bezzecchi jadi juara dunia udah jauh soalnya, kayaknya nggak mungkin juga. Nah, Mustahil. mustahil Kecuali yang hal. ada hil-hil yang Mustahil. Mustahil. Mas Joni, oke, sekarang kita ngomongin tentang Sepang. Oke. Mas Joni, kalau Mas Joni, ngomong-ngomong ya ada satu lagi yang keren loh. Apa? Kemarin tuh aku suka banget ngeliat overtake yang agresif dari Marco Bezzecchi ke Fabio Quartararo. Ini sempat aku lihat soalnya kemarin di Instagram. Tapi itu kalau Gigi Soldano keren banget fotonya. Tapi kalau mamanya kita melihat emang Marc Marquez kok jadi Marco Marc Marquez. Bezzecchi. Marco Bezzecchi Kamu itu sayang banget sama Marc Marquez ya kayaknya. karena 3 kali aksinya itu jurus Iya, yang iya. sama gitu. Iya, iya, iya. Ini Marco Bezzecchi ini memang itu racing line-nya dia Iya, karena iya. kan Quartararo tuh out dan dia coba untuk masuk karena dia berusaha jangan sampai exceeding track limit. Ya itu memang udah Nggak bisa, udah istilahnya- laku. Iya, maupun dia paksa pun ya pasti yang akan menjadi rugi adalah Quartararo. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang Sepang ya. Tadi udah Sepang. sempat disebut sama Mas Joni. Yang aku inget banget adalah ini kita udah masuk prediksi ya. Oke. Jadi kalau kalian yang main MotoGP Guru, terima kasih banyak loh. Sekarang udah nambah lagi Mas Joni, udah 1.500 orang. Alhamdulillah. Terus akhirnya kita berangkat dong ke Sepang beneran jadi. Jadi kan kemarin aku bilang aku lagi merayu-rayu dari tim MotoGP Guru, boleh dong. Kemarin di Mandalika kan udah dua yang dikirim. Boleh masuk VIP Paddock VIP Access. Access. Kalau di Sepang boleh nggak satu aja karena nih kita bukan tuan rumah juga kan Iya. gitu. Dapat loh 1 orang gitu. Plus Lucy Wiryono boleh. Gitu. Jadi kita berangkat ke Sepang. Nah, kalau ngomongin Sepang, aku tuh ingat yang kata Mas Joni adalah Peko ini kalau di Sepang dapat banget Dapat pasti. banget. Ya kan? Iya. Makanya tadi Mas Joni bilang Jorge Martin ini berusaha banget supaya dia nggak tekor-tekor amat. Iya. Gapnya juga tipis karena Peko ini bisa jadi akan sangat mendominasi di Sepang. Kenapa Mas Joni begitu yakin dengan Ya Peko Bagnaia dan kalau Sepang? kita melihat
data pabrikannya Ducati Lenovo Team ini banyak menang nih di Sepang, baik lewat dan tes juga di sini ada datanya kan? Datanya udah ada. Dan kemarin pun sebenarnya itu pengembangan awal Ducati Desmosed DC 23 itu udah bagus, Pecco udah pede. Dan ya artinya dan kemarin problem yang dia dapatkan sejak Catalunya pun dia udah bilang, udah ketemu nih. Udah bisa dapat yakin, cuma kemarin emang di sprint dia gagal karena startnya kurang bagus. Makanya kemarin di race-nya Thailand cukup bagus, saya rasa ini akan berlanjut ke Sepang dengan rasa confident yang lebih tinggi. Paling tidak saya yakin dia akan berusaha. Ya sekarang kan skornya udah sama nih 3-3, sprint sama menang itu Bagnaia sama itu sama. Ya mungkin Bagnaia akan berusaha, gue bikin skor baru lagi deh, 4 kali menang berurutan sprint dan main race di Sepang ini. Saya percaya itu akan dilakukan oleh Pecco Bagnaia. Kan nanti berlanjut ke Lost Trail ini agak-agak tricky ini karena nih Pecco dan Martin pun kan dua-duanya DNF. Itu pun DNF-nya juga agak-agak nyelekit karena disikat oleh Pecco Bagnaia si Martinnya. Oh ya benar-benar sakit Gitu. hati. Jadi Sepang ini sebenarnya adalah sirkuit yang cakep banget. Betul. Kalau motornya tekor power ya selamat aja. Iya. Karena ini memang sirkuit yang sangat besar. Betul. Ya kan. 5,54 5,54 km, lebarnya 16, longest straight-nya 920 meter, right corner ada 10 dan left cornernya ada 5. Seperti biasanya adalah buatan Bapak Herman Tilke ya. Iya. Benar. Nah, Mas Joni, kalau misalnya dengan peta persaingan yang ada sekarang, Pablo Nieto bilang bahwa kan ditanya, menurut kamu pressure-nya lebih banyak di Prima Pramac atau yang mana? Atau mungkin Pecco Bagnaia gitu? Jorge Martin atau Pecco? Menurut Pablo Nieto di box yang merah katanya lebih di Ducati Lenovo. Tapi kalau menurut Mas Joni gimana? Kalau saya melihat Pablo Nieto kan melihat keutuhan tim. Saat ini ya Tapi kayak rekan Prima Pramac tuh kayak lagi lebih lepas gitu ya nggak sih? ya gimana nggak lepas Jeng. Sekarang Santai ya? satu hal adalah referensinya itu ada di pabrikan. Iya. Pecco Bagnaia saat ini timpang, tidak ada istilahnya, Enea Bastianini ini nggak support lah. Sementara kalau kita melihat ke Pramac ini lagi dikondisikan emang lagi di jalur yang benar, di track yang menuju juara dunia. Selain pembalap dan Ducati juga saat ini kan timnya lagi mimpin. Udah gitu kemarin Johan Zarco lagi juara. Ya, udah kesebut semua, artinya memang mau nggak mau ya Ducati pabrikan. Bener smekungnya ke Prima Pramac gitu ya. Smekung, aku nyari-nyari semesta mendukung tuh apa Untung tadi. kita connect banget anaknya. Jadi seperti itu. Cuman kalau kita melihat, jangan pernah lupakan seorang Pecco. Pecco udah mengalami kondisi yang dirasakan oleh tim Pramac bersama Jorge Martin tahun lalu. Dan bahkan tahun lalu itu kan lebih spektakuler kan. Artinya dari poin yang cukup jauh dia balikan sempat pontang-panting juga. Nah, artinya Pecco udah punya istilahnya pengalaman seperti apa, dia bisa melakukan hal apa, dan satu hal lagi, Pecco yang tahu dengan Desmosed di GP 23 itu mau diapain. Nah, sekarang kan yang bisa dilakukan oleh Martin, ya deh gue copy paste, dia pakai apa, gue ikutin, datanya seperti apa, gue ikutin. Tapi saya yakin Pecco masih menyimpan istilahnya special ingredient nanti untuk di Malaysia, terutama di Malaysia, kemudian nanti di Lost Trail dan juga di Valencia. Dan kalau kita melihat data sendiri kan, ya. Tapi ini kan data kebuka nih Mas Joni. Betul. Kalau Mas Joni sebut-sebut data gitu Betul. ya. Ini dua tim ini bisa saling lihat-lihatan loh. Gitu. Iya. Makanya sampai Jorge Martin aja bisa bilang gitu. Pecco tuh kuat di braking tapi nggak bagus di traction. Iya. Pecco pun juga bisa melihat Betul. apa kelemahannya Jorge Martin. Nah dengan hal ini apa artinya buat kompetisi juara dunia ini nih Ya, sekarang? saya sih melihatnya mungkin Pecco coba berusaha untuk menutupi kelemahan dari traction, tapi itu yang nggak dia dapat tuh, yang mulai dari Catalunya tuh. Iya. Dan kemudian dia akhirnya udah deh saya pakai cara yang saya dapat, cuma mungkin akan dimodifikasi. Makanya mulai ketemu nih, dan dia selalu menang di main race. Makanya kalau diperhatikan ya, sebenarnya kalian bisa lihat tuh mulai dari sesi hari Jumat, kalian bisa lihat kayak kemarin nih di Buriram, aku ngamatin banget apa yang dilakukan sama Pecco sama Jorge Martin. Pecco bisa dibilang lebih rewel, ya kan? Aduh nih remnya kayaknya nggak bagus. Betul, ganti. Balik lagi, ganti, bongkar lagi segala macam. Dia waktu melakukan pengereman juga dia tuh hati-hati banget, dirasain banget. Jadi itu yang tidak dilakukan sama Jorge Martin, iya nggak sih? Iya. Jadi Pecco tuh bisa dibilang sangat perfeksionis banget. Itu kehati-hatiannya itu mungkin ya. Ya, satu itu, dan itu kan kadang-kadang terlihat kan. Dan juga kan bisa jadi kayak semacam
psychological war. Anjir ini Ducati merah kok ngobrak-ngabrik ini lagi ya. Sementara kok kita Iya, kayaknya iya. kok Kita kita santai kayaknya aja santai nih. aja nih. Takutnya kan ada mental seperti Iya, itu. karena ngelembur terus itu beneran Ducati Makanya, Lenovo, beneran. nah saat ini ya kadang-kadang kan kondisi yang nyaman itu kan melenakan kan. Takutnya Prima Pramak Racing melihat bahwa oh ya ini beban di pabrikan ya terlepas dari kondisi yang tadi kita sebutkan sendirian, kemudian Peko orangnya lagi cari Ya. hasilnya yang terbaik, ini terkenakan malah kan blunder. Kemarin tuh sebenarnya kalau umpamanya Brad Binder tidak melakukan aksi manuver terbaik dan dia bisa mengintil, saya yakin Peko bisa head to head lagi seperti di sebelumnya, seperti di Jerman lah gitu. Cuman kan karena ada Binder yang notabene out of contention yang kalau umpamanya dia melakukan manuver beresiko tidak mengakibatkan ya merugikan titel juara dunia. Tapi kalau Peko sampai kejadian apa-apa, repot. Jadi prediksinya siapa Mas Joni kalau di Sepang? Saya di Sepang Peko Bagnaia. Pol dulu deh, Pol dulu. Peko Bagnaia. Iya. Berani. Oke, Polnya Peko Bagnaia. Sprint yang menang? Sprint mungkin masih Martin. Race-nya Peko Race-nya Bagnaia. Peko Bagnaia. Meskipun kalau pamannya lihat dari ini, Peko bisa sabu bersih sih. Treble dong harusnya, jangan mau kalah sama Martin Peko. Oke, ini udah aku doain nih motornya. Bukan yang ini. Bukan yang ini motornya. Bukan yang ini, beda. Kalau gitu jangan lupa, ini tadi prediksinya Mas Joni, silakan disubmit ke motogpguru.com. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan bermain sama aku. Jangan lupa, kita akan ketemu di Sepang, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng. Kali ini kita nongkrongnya tapi kayaknya sama MotoGP Guru sih, aku nggak tahu mau dibawa kemana ya pokoknya. Terus jangan lupa juga, siapa tuh silakan masuk. Terus jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga. Terima kasih lo udah nambah lagi. Alhamdulillah. Meskipun udah nyampe 100.000, karena kalau udah nyampe 100.000 aku masih punya official merchandise. Ini sebenarnya dari tahun lalu. Aku udah siapin, ini adalah official merchandise dari Peko Bagnaia. Kan waktu itu 2 tuh pilihannya. Kalau yang juara Fabio Quartararo dapat kaos El Diablo kan. Tapi kan dia enggak nih, berarti El Diablo-nya buat aku. Terus berarti yang Peko Bagnaia buat kalian. Tapi kalau udah nyampe 100.000 subscriber plus bless you. Plus kalau misalnya ada hadiah tambahan juga boleh. Tapi ada yang usul tuh, katanya bikin merchandise pedok talk katanya. Emang ada yang mau pakai? Iya kan ada lu di itu namanya. Wah, nggak mau yang itu yang merchandise karena aku pengennya yang merchandise pedok talk. Aku tahu yang komen Joni Lono Mulia itu pasti ya. Bukan, aku ikut baca juga. Beneran ya? Iya. Boleh nanti kita pikirkan ya, kita bikin pokoknya. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama, Jangan lupa kita akan ketemu lagi abis Sepang tentunya. Abis Sepang. Boleh kasih tips dong ke aku belum pernah nonton di Sepang. Silakan dikasih pasti tips. sih di tikungan pertama itu paling seru. Aku nggak tahu duduk Di di mana. K berapa gitu. Oh ya? Dan biasanya itu menjadi kalau dulu Valentino Rossi ada, itu di situ pasti. Oh di situ. Valentino Rossi akan ngebuk yang fans Valentino Rossi di tikungan pertama itu. Oke, Mas Joni mau titip apa dari Sepang? Titip Peko menang deh. Oh, nggak bisa ya? Bijaksana banget deh kayak Miss Universe jawabannya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Paddock Talk berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga kasih komen kalian juga. Kalau pengen lihat Mas Joni misalnya pakai baju apa, mau aku bawain apa Mas Joni? Aku cari ini merch-nya. Kemarin udah pakai baju Gresini kan. Pakai Ducati Lenovo juga udah pernah. Oh baju apa? Repsol mungkin? Honda? Enggak. Ya Marc Marquez. Jadi langka loh nanti. Woi. Ya kan? Pertamina Enduro VR posisi Ya racing belum ada. Kita ketemu lagi di Paddock Talk selanjutnya ya. Thank you udah nonton. Bye. Wah.